Nama mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek, Nadiem Makarim, tengah disorot publik lantaran kementerian yang sempat dipimpinnya tengah tersandung kasus dugaan korupsi. Kejaksaan Agung RI pun tengah menyidik dugaan adanya korupsi pengadaan laptop Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022 dengan nilai anggaran sangat besar senilai 9,9 triliun rupiah. Salah satu temuan yang tengah ditelisik Kejaksaan Agung yaitu pengadaan Chromebook dipaksakan. Berdasarkan hasil uji coba, menunjukkan perangkat ini tidak efektif digunakan di wilayah dengan infrastruktur internet yang belum merata. Atas temuan tersebut, Kejagung menduga adanya tindakan persekongkolan atau pemufakatan jahat dalam pengadaan laptop dengan operating system Chromebook di Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022. Lantas seperti apa modus dan kejanggalan pengadaan laptop menggunakan operating system Chromebook di era Menteri Nadiem? Lalu siapa saja aktor di balik pengadaan ini? Akankah Kejaksaan Agung mampu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, nama Nadiem Makarim ini tengah menjadi sorotan publik karena kementerian yang pernah dipimpinnya, Kemendikbudristek, ini tengah tersandung kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Tidak main-main, nilainya 9,9 triliun rupiah, pemirsa. Lalu akankah kemudian terungkap apa saja kejanggalan, bagaimana modus yang digunakan juga? Karena 3 orang dekat Nadiem Makarim pada saat menjabat, staf khususnya, ini juga sudah mulai terus dipanggil oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan akankah Kejaksaan Agung ini mampu mengungkap kasus korupsi tersebut? Kami ajak Anda pemirsa malam hari ini berbincang bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Profesor Dr. Pujiono Suwandi, Ketua Komjak. Selamat malam, Prof. Pujiono. Selamat malam, Mbak Kenano. Baik, dan juga bergabung bersama kita ada Bang Saud Sitomarang, mantan Komisioner KPK. Bang Saud, apa kabar? Selamat malam. Baik. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Juga. Ya, Prof. Pujiono, mungkin juga sudah mendapatkan informasi yang terbaru ya dari pihak Kejaksaan Agung. Sejauh ini apa kemudian langkah-langkah yang tengah diupayakan dan didorong untuk bisa betul-betul mengungkap kasus dugaan korupsi 9,9 triliun rupiah, Prof? Ya, angka yang tidak kecil ya, 9,9 triliun itu. Kalau untuk bisa mensupport anggaran-anggaran pendidikan yang lain yang lebih berdaya guna, itu lebih diinginkan sebenarnya. Nah, kemarin kita tanyakan kepada tim di penyidik Kejaksaan Agung bahwa ketika orang itu kan baik itu F, CT maupun I, ketika dipanggil kan tidak datang. Nah, nanti panggilan berikutnya bisa kemudian dipanggil paksa. Kita berharap minggu depan bisa datang. Yang kemarin datang baru dari tim teknis. Nah, informasi dari tim teknis diolah oleh tim penyidik yang akhirnya muncul pencekelan tersebut. Pencekelan ini kan ya memberikan kesan yang cukup kuat bahwa ketiga orang itu potensinya kan akan menjadi tersangka. Nah, cuman kan kita berharap tidak berhenti kepada ketiga orang ini saja. Nanti kita berharap bahwa kasus ini bisa lebih diolah lagi, bisa lebih melebar lagi, khususnya entah itu ke atas, ke samping, ataupun ke bawah. Prof. Pujiono, ini yang juga sempat simpang siur di tengah masyarakat, mungkin juga perlu untuk dijelaskan. Siapa saja kemudian yang sudah dilakukan pencekalan oleh Kejaksaan Agung, Prof, untuk kemudian mengantisipasi terjadinya hal-hal selama proses penyelidikan ataupun mungkin penyidikan yang berlangsung di Kejagung? Ya, informasi yang kita terima ya yang dipanggil tidak datang kemarin, itu yang kemudian dicekal oleh Kejaksaan Agung. Oke, bagaimana dengan nama Nadiem Makarim, Prof? Nadiem Makarim, ex-menteri belum kemudian menjadi termasuk kemudian yang diperiksa, artinya yang dipanggil untuk minggu depan. Cuma kita ya artinya kan harapan dari publik juga ya menginginkan bahwa ketika kasus ini pengen dibuka lebar ya harusnya dipanggil. Prof. Oke, Prof, artinya ada potensi Nadiem Makarim juga akan dipanggil dan bisa saja dilakukan pencekalan, bisa saja juga berpotensi menjadi tersangka dalam kasus ini, Prof? Kalau kita menggunakan pendekatan penyidikan itu kan salah satunya dengan volunteer suspect ya. Kalau untuk volunteer suspect ini kan ketika orang ini kan orang yang sangat dekat dengan Pak ex-menteri ketika itu. Dan tidak main-main kan peristiwa itu 2019 sampai 2022. Artinya selama 3 tahun
tidak mungkin Pak Menteri tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan ketika orang itu. Kecenderungannya menurut saya, dan kita juga dorong Kejaksaan Agung nanti akan memanggil perkara, kemudian keterlibatan atau tidak bagian dari pemeriksaan penyidikan yang objektif. Kalau tidak terbukti ya tidak ada masalah gitu. Oke, berarti ada kemungkinan untuk dipanggil dan diperiksa ya Prof ya, Nadiem Makarim? Ya. Ya. Oke, baik. Bang Saud, ini kita melihat satu persatu mungkin ya kasus-kasus korupsi yang mulai terungkap melibatkan kementerian-kementerian atau sejumlah pejabat kementerian terdahulu begitu, mulai terungkap. Nilainya juga nggak main-main Bang Saud, 9,9 triliun rupiah. 3 staf khususnya sudah mulai diperiksa secara mendalam tapi sudah mangkir juga beberapa kali dipanggil. Ya, pertama saya terima kasih dulu ya kepada teman-teman di Kejaksaan, dan terima kasih Prof udah clear. Saya menangkap beberapa kalimat yang cukup, menurut saya cukup detail ya. Kan menurut saya cukup detail lah. Jadi artinya gini loh. Ya, terima kasih Prof. Kalau kita lihat ini kan pengadaan barang ini kan dimulai dari tahun 2010. Kalau kita lihat mau ke belakang ya, bagaimana carut-marutnya pengadaan barang termasuk peraturan yang terus berubah. Terakhir perubahannya tahun 2018 itu perubahannya. Setelah 2010 terus berubah lagi. Macam mulai dari pengadaannya, terus kemudian ada LKPP dan seterusnya. Kita sebenarnya punya pengalaman banyak untuk membuat tata kelola pengadaan barang yang baik gitu. Ya, baik itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelidik, penyidik, penuntut dan seterusnya. Teman-teman di Kejaksaan udah banyak pengalaman lah ya. Beberapa diantaranya juga dari KPK kan. Termasuk soal kalau kita lihat angkanya, IKTP itu kan angkanya cuma berapa itu? Ini lebih ya? Ini lebih gede jauh. Jadi kalau Mbak bilang nggak nyangkut kemana-mana ya tidak mungkin nampaknya. Artinya akan banyak nama yang dipanggil dan terlibat di sini Bang Saud? Prof kan udah ketawa-ketawa ya, udah senyum-senyum aja Prof, itu arahnya kemana kan? Tidak, katanya tadi kata-katanya tidak. Kalau saya menganggapnya begini. Di dalam sebuah peristiwa pidana itu kan ada selalu perbuatan setiap orang yang nanti akan muncul di situ siapa berbuat apa. Kalau memang benar sudah dia lakukan audit, kemudian BPK menemukan sesuatu, kemudian ada cerita mengubah operating system dari yang umum menjadi yang tidak umum, yang kemudian itu sulit untuk diterapkan. Ini kan sudah kelihatan niatnya gitu. Jadi sekali lagi di luar dari angka yang begitu besar kemudian kita bertanya, enggak juga angka yang begitu besar hanya diurusin oleh 2 orang yang kemudian mungkin belum pernah juga disumpah dari pegawai negeri kali ya kan, itu masih tanggung jawabnya seperti apa gitu. Jadi sekali lagi kalau kita melihat bagaimana ini ke depannya, saya hanya mengatakan bisa jadi teman-teman di Kejaksaan memakai teori ya makan bubur panas dari pinggir-pinggir dulu. Malah kita bertanya besar kalau ini tidak menyangkut orang yang high profile person di kementerian itu. Karena angka besar itu aja yang saya sebutnya di KTP kemarin itu kan merebatnya kemana-mana, angkanya setengah lagi dari situ. Jadi sekali lagi kita berharap banyak teman-teman di Kejaksaan nanti akan pada waktunya akan mengembangkan ini untuk kemudian menemukan mimpi Pak Prabowo dong untuk negara Indonesia yang bersih. Memberantas korupsi. Tapi begini Bang Saud, kalau dari pengalaman Bang Saud juga di KPK lah ya, atau proses pemeriksaan yang berlangsung, ketika 3 staf khusus atau mungkin orang dekat Nadiem Makarim ini kemudian betul-betul menghadiri panggilan, dilakukan pemeriksaan penyelidikan, akan muncul banyak-banyak nama mungkin yang akhirnya keluar di situ? Sebenarnya teman-teman di penyelidik itu begitu baca laporannya BPK aja dia udah tahu siapa berbuat apa. Ini kan hanya kalau saya bilangnya ya matter of strategi aja gitu ya kan. Itu nanti penyidik penuntut itu paham deh itu siapa yang harus kemudian memulai case ini. Jadi sekali lagi ketika kita mengatakan ada kerugian negara karena ini pengadaan barang, ini uang negara, ya kasusnya, ya pasalnya pasal 23 mungkin begitu ya. Jadi itu lebih ketika BPK sudah menemukan perbuatan itu, artinya di proses
baik itu dalam kaitan audit kinerja dan audit keuangannya itu udah kelihatan sebenarnya siapa berbuat apa. Siapa berbuat apa begitu. Sebenarnya sudah terlihat ya. Udah terlihat. Ya, termasuk juga memanggil itu karena mungkin juga sudah terrecognize begitu ya, sudah teridentifikasi tentu begitu. Kan akan lebih wise kalau umpamanya tensionnya itu dibuat naik gitu ya. Kita juga dulu begitu dari Kementerian Dalam Negeri dulu sampai baru kemudian terjadi Bapao ya kan. Oke, baik. Prof Pujiono, ini kemudian kalau melihat bagaimana proses pemeriksaan yang mungkin akan dilakukan terhadap beberapa pihak, termasuk staf khusus atau orang dekat lah ya, menteri pada saat itu yang menjabat. Ini nanti juga akan bisa mengungkap modusnya seperti apa sih Prof biasanya yang digunakan. Termasuk dalam kasus ini pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Sudah mulai bisa terbaca Prof? Kalau detail nanti hasil penyidikan ya yang bisa kemudian menentukan. Tapi Pak Saud ya saya yakin sudah punya banyak experience dari sini. Dan rata-rata kan kalau di tingkat kementerian juga polanya juga hampir-hampir mirip kan, bahwa ya bisa jadi ada orang yang inden dulu, sehingga kemudian dari inden ini kemudian susah untuk mengelak atau seperti apa lah, itu sudah bisa terbaca. Nah, makanya kita berharap nanti setelah kan yang diperiksa kemarin kan baru tim teknis ya, teknis, terus kemudian vendor juga belum diperiksa, ada 5 atau 6 vendor yang terlibat dalam proses itu, terus kemudian nanti termasuk 3 staf sus itu, dan kita berharap dari pemeriksaan tahap berikutnya itu bisa kemudian ke proses-proses pemeriksaan yang lebih tadi disebut Pak Saud, makan bubur panas itu dari pinggir dan sampai kemudian ke tengah. Oke, tapi kejanggalan yang kemudian sudah mulai ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung ini seperti apa Prof? Karena kita juga ingin tahu apakah kemudian ada proses betul-betul memaksakan harus menggunakan laptop Chromebook yang sebetulnya ternyata tidak bisa disupport oleh jaringan internet yang ada di Indonesia. Pada akhirnya tidak bisa digunakan. Inilah ya yang kemudian kita lihat kan, kalau clear kan pasal 3 sudah kemudian dilanggar ya, penyalahgunaan wewenang. Kan sudah hasil audit penggunaan 2018-2019 itu kan dinyatakan tidak efektif. Ya. Kan sudah ada dari Pustekim itu kan menyatakan tidak efektif. Tapi kemudian kan hasil itu kemudian ada ada buku putih yang kedua. Ya. Buku putih yang kemudian mengatakan bahwa Chrome itu bisa digunakan, padahal sebelumnya dinyatakan memang ini tidak efektif. Nah, dianggap bahwa alat uji yang kemudian digunakan kedua ini adalah bagian dari pemufakatan jahat yang untuk kemudian meloloskan bahwa digunakan Chrome. Ingat bahwa 9,9 triliun selama 3 tahun ini kan proses yang tidak sedikit ya, dan uangnya uangnya tidak sedikit, dan tentu sudah melibatkan banyak pihak. Uang juga bisa jadi di awal sudah mengalir kemana-mana, oleh karena itu bisa jadi susah untuk mengelak. Nah, yang dilakukan kan polanya biasanya untuk kemudian dilakukan langkah-langkah dasar pembenaran, seperti dalam skema kayak kasus putusan gula itu, dari perdata, dari tun dan segala macam itu dikelirkan dulu kan, ini juga sama nih. Nah, sudah ada hasil uji yang mengatakan ini tidak layak karena internet Indonesia kan tidak mengcover, tidak tercover secara merata kan, sehingga ketika digunakan Chrome yang terjadi ya ngambek ini, alat ini ngambek. Ya bisa digunakan mungkin juga hanya di kota-kota besar, tapi di kota-kota yang lainnya yang internetnya yang jangankan ngomongin internet, kita ngomongin gedung aja mau rubuh itu juga sudah banyak kita ngomongin soal Chrome kan. Itu kan jadi persoalan. Baik, ini juga yang kita masih penasaran nih, vendor-vendor sudah mulai dipanggil untuk memberikan keterangan. Bang Saud, kita juga ingin tahu kira-kira modusnya atau kejanggalannya di mana saja. Tadi penyalahgunaan wewenang ini bisa kemudian dikasuskan atau didalilkan di situ. Tapi modusnya juga seperti apa Bang Saud? Mungkin dari pengalaman yang pernah dilakukan di KPK nanti bisa sharing juga. Tapi sesaat lagi pemirsa kami kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini setelah orang dekat Nadiem ini dijerat oleh korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Bang Saud, kita ingin tahu kalau berdasarkan pengalaman Bang Saud juga di KPK dalam proses pemeriksaan, vendor-vendor kan sudah dipanggil Bang. Nah di sini tuh pada saat pengadaan alat di kementerian, pengadaan laptop gitu,
alurnya atau modus-modus yang biasa digunakan sehingga bisa terjadi tindakan korupsi ini seperti apa Bang Saud? Kan pertama itu di kementerian atau lembaga itu ada yang namanya kuasa pengguna anggaran ya, dan seterusnya itu. Pokoknya urusannya mulai dari eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Ini kan mereka yang menentukan kita mau belanja apa untuk apa gitu. Oke. Ya kan, mereka susun kemudian diajukan ke badan anggaran sana. Ya. Kemudian ditentukanlah. Itu udah nyebut tuh di situ jenisnya apa, martabak pakai telur enggak, detail ya kan? semua ada di situ. Iya detail dong. Oke. Martabaknya pakai telur enggak, terus kemudian nanti dibungkus pakai apa segala macam. Kalau keperalatan mereka udah bicara operating system, ya kan udah dong. Kalau nggak bicara operating system, pakai apa dong kan gitu? Ya, alat yang mau dipakai ini pakai operating system apa? Nah kemudian ketika mereka sudah mengajukan, kemudian disetujui sekian nilainya, ya kan? Kemudian turunlah uangnya kan begitu. Kemudian setelah dipastikan turun itu tentunya setelah ditentukan siapa dulu pemenangnya kan. Sebelum masuk ke sana kan kita ngumumin dulu ke publik. Nah kita juga perlu cek di LKPP masuk nggak dia barangnya ada nggak di sana diumumin bahwa kementerian ini memerlukan alat ini perlunya ini klasifikasi teknisnya ini speknya ini. Bila perlu di situ biasanya nggak nyebut merek tapi kalaupun dia nyebut merek kita nggak tahu nanti lihat lagi nanti ketahuan juga di situ niatnya seperti apa gitu. Tergantung dari susunan dari awal ke depan sebelumnya apakah dari awal itu sudah menyebut kita perlu merek ini untuk di Indonesia supaya bisa dia nyambung harganya lebih murah kan tujuan pertamanya ini kan katanya harganya supaya murah banyak mendapatkan orang sehingga pakailah yang disebut apa namanya tadi itu operating sistemnya bukan Windows itu kan Chromebook itu kalau kita lihat kan itu dia memiliki sistem yang kenapa lebih murah karena memang bisa dibayangkan sistem-sistemnya lebih efisien, lebih efektif karena di sebuah sistem itu kan ada banyak apa namanya license tentang apanya dari license itu dia bisa tekan harganya lebih murah dan seterusnya. Jadi pengadaannya sudah disebutkan dari orang yang tadi di bawah tadi itu. Nah kemudian setelah ini balik lagi tiba-tiba berubah menjadi operating system yang berbeda. Nah itu perintah siapa? Itu udah bisa bayangkan itu siapa pemerintah. Jadi vendor ngikut aja perintah yang dari nggak mungkin dari yang ini tadi, yang eselon 2 tadi, 2 eselon 3 nggak mungkin lah. Oke, Bang Saud, kita tangkap poinnya di situ. Nah, Prof. Pujiono, ini sebagai konklusi juga, nanti kemudian ke depan Kejaksaan Agung bagaimana langkah-langkahnya apa yang akan dilakukan, pemanggilan kepada siapa untuk betul-betul mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang nilainya fantastis ini, Prof? Ya, yang kita dapatkan informasi adalah minggu besok ini memanggil yang kemarin ya panggil belum datang ya, khususnya 3 orang staf sus itu. Itu yang baru kita dapatkan informasi sampai kemudian rencana pemanggilan, apakah ada rencana pemanggilan ex-menteri Pak Nadiem itu kita belum dapatkan informasi itu. Tapi sekali lagi kita berharap dan dukungan dari publik semuanya agar kasus ini bisa lebih terang benderang dan akhirnya kan yang kita berharap 9,9 triliun itu bisa baliklah ke negara. Makanya nanti bisa dijerat dengan entah itu korporasi, entah itu apa, termasuk vendor-vendornya juga. Gitu. Baik Prof, kita tunggu bagaimana nanti kemudian Kejaksaan Agung akan melangkah dan mengusut kasus ini. Terima kasih Prof. Pujiono, terima kasih Bang Saud juga malam hari ini. Prof. Sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.